Baik Dolors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan di video kali ini saya akan meramalkan lagi tentang Randy Kjarnet dan juga Lady Nayoan ya. Nah, ketakutan terbesar apa sih sebenarnya yang ditakutin sama Randy Kjarnet? Kemarin ada pertanyaan yang request seperti itu. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa teman-teman ya, kalian jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun jam malam hari ya untuk live ya. Tapi waktunya nggak menentu kalau malam ya. Tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya, baik ramalan zodiak maupun ramalan artis ya. Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian nih, pengen diramalkan personal ke saya, pengen nanyain tentang diri kalian dari asmara, karir, rezeki, keuangan, rumah tangga, silahkan DM ke saya @Marcel Wen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problematika masalah rumah tangga, percintaan, karir, asmara, atau mungkin kalian pengen punya usaha, kok pengen punya usaha ini kira-kira cocok nggak sih gitu, silahkan DM ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA ke nomor di bawah sini ya teman-teman ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Dari kemarin setelah saya upload video Randy Kjarnet dan juga Lady, banyak yang nanya juga gitu ya, kok ini sebenarnya ketakutan terbesar gimana sih, dan apakah nanti itu akan dimaafkan lagi dan sebagainya, akan balikan nggak sih kok, terus masalah tato itu gimana kok, banyak yang nanya seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu dari kartu saya, dari prediksi saya gimana gitu ya, dari terawangan saya ya. Saya acak dulu kartunya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil kartu yang pertama, bagaimana tentang perasaannya ya untuk saat ini ya. Di sini ada kartu Five of Wands ya. Jadi kalian lihat sendiri di sini ada simbol orang yang sedang memegang 5 tongkat gitu ya. Dan kalau saya lihat di kartu yang pertama ini menandakan bahwa pada dasarnya ini lagi nggak karuan lah, ibarat kata kayak gitu. Saya rasa Randy butuh waktu untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran dulu gitu ya. Karena apa ya, ruwet pikirannya gitu loh. Jadi butuh tenang gitu. Kalau udah tenang nanti baru bisa berpikir jernih langkah selanjutnya itu mau bagaimana dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat di kartu yang pertama butuh ketenangan, yang saya lihat seperti itu ya. Karena dari kemarin-kemarin mungkin pikiran kacau gitu ya, belum lagi diundang talkshow kemana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ibarat kata butuh tenang, dan dibilang menyesal pasti ada penyesalan gitu ya, nggak mungkin nggak ada penyesalan, apalagi Randy ini udah punya keluarga gitu loh, udah punya anak juga, pasti yang dipikirkan nggak hanya satu sumber aja. Walaupun kemarin udah terjadi cinlok ya, nggak mungkin akan kepikiran terus sama cinlokannya itu, intinya seperti itu, pasti akan kepikiran sama keluarganya. Yang saya lihat seperti itu, butuh tenang dulu, butuh relax ya, saya lihat seperti itu di kartu yang pertama. Tapi nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua, kira-kira bagaimana nih untuk perasaannya, untuk kedepannya dan lain sebagainya ya. Saya acak dulu kartunya dan tanpa berlama-lama. Di kartu yang berikutnya di sini ada kartu Seven of Pentacles, di mana di sini ada orang yang sedang memegang tongkat, seolah sedang melihat koin-koin emas yang sedang berhamburan di bawah ya, sedang terbuang di bawah. Ini menandakan bahwa yang ditakutkan sama Randy itu bukan masalah kehilangan es ya. Karena mungkin setelah ini jadi bukan lagi yang dipikirkan, bukan es lagi, tapi adalah keluarganya, adalah anak-anaknya yang dipikirkan. Yang lebih ditakutkan adalah kehilangan anak-anaknya, kehilangan keluarganya, kehilangan sosok ayah dalam rumah tangga tersebut gitu loh, paham ya? Keharmonisannya itu yang ditakutkan gitu. Ini bisa balik lagi nggak gitu ya? Karena kalau saya lihat ini sih kayak kemarin yang terjadi itu kayak perasaan cinta yang tertutup mendung gitu loh. Jadi kayak matahari tertutup mendung gitu. Bukan berarti Randy ini nggak cinta sama keluarga, bukan berarti Randy ini jadi sama Lady perasaannya hambar dan sebagainya, enggak. Karena itu terjadi karena cinlok ya. Cinlok itu bukan berarti sama pasangannya itu jadi nggak sayang, tapi karena sering ketemu di tempat kerja sama es, makanya terjadi cinlok itu tadi teman-teman ya. Sama aja kayak matahari itu ketutup awan. Nanti kalau awannya udah lewat, mataharinya kelihatan lagi gitu loh, sama aja gitu loh, paham kan? Jadi gambaran saya ini yang ditakutkan adalah kehilangan sosok keharmonisan gitu dalam suatu rumah tangga, kehilangan anak tercintanya, itu yang paling ditakutkan, bukan kehilangan esnya, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian kemarin nanya-nanya gitu ya, kok ini gimana perasaannya, apakah Randy ini akan takut kehilangan keluarganya, ya saya bilang jelas iya gitu ya. Walaupun kalian kemarin nanya itu selama ada tato di badannya gimana gitu, ya kalau saya bilang sih cepat atau lambat itu tato pasti akan hilang gitu loh, nggak mungkin ada di badannya Randy terus gitu ya. Karena mungkin kan dari kemarin sering ketemu, sering cinlok, makanya
sampai ditato di badannya. Tapi gambaran saya nanti itu akan hilang gitu. Tato itu akan hilang ya, saya lihat seperti itu ya. Nah, ini saya lihat di kartu yang kedua begitu, dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya kira-kira bagaimana ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung mengenai asmara kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan tapi nggak punya IG, silahkan WA ke 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009, ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Lanjut di kartu berikutnya ya. Kita akan lihat lagi ya. Di kartu berikutnya di sini ada kartu Knight of Cup. Saya rasa Randy tetap akan menjadi ayah yang baik buat anak-anaknya setelah ini ya. Karena di sini ada seorang kesatria berkuda membawa piala ya. Akan menjadi ayah yang terbaik buat anak-anaknya ya. Kalau suami istri itu kan nggak ada ikatan apapun lah ya, ibarat kata orang lain lah ya. Tapi kalau anak itu kan darah daging kita gitu loh, paham ya. Jadi beda aja, perlakuannya itu pasti beda teman-teman ya. Walaupun kalau saya lihat Randy ini juga masih ada apa namanya ya, perasaan cintanya ke Lady juga masih gede gitu loh, karena kemarin ketutup chinlocknya itu ya. Tapi sekarang yang saya bilang awannya udah lewat, rasa cintanya itu ada lagi gitu. Sangat merindukan keharmonisan dalam keluarga, saya yakin itu kalau saya lihat ya. Tapi setelah ini dia tetap akan peduli sama anak-anaknya seandainya Lady Nayuan tidak memberikan kesempatan untuk Randy kembali lagi gitu ya. Kalau seandainya mereka nggak balikan, Randy tetap menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Gambaran saya seperti itu teman-teman ya. Tapi ya memang nggak sulit lah ya, namanya ujian dalam rumah tangga itu bervariasi, cobaannya itu bervariasi, apalagi di dunia entertain kayak gitu ya, dimana mereka harus memerankan peran cinta-cintaan, chemistry-nya harus dapet. Itu yang susah teman-teman ya. Jadi nggak gampang gitu. Godaan itu pasti gede ya. Namanya manusia, namanya orang pasti punya perasaan gitu kan ya. Rasa cinlok dan lain sebagainya, mendalami karakter dalam sebuah film itu kan juga nggak gampang teman-teman. Kalau chemistry-nya nggak dapet, filmnya juga nggak greget juga gitu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya godaan itu bisa datang dari manapun dan kapanpun. Tapi gambaran saya, Randy tetap akan menjadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Saya rasa seperti itu dari kartu terawangan saya ya. Jadi kemarin yang nanya-nanya, ini sudah saya jawab dari kartu yang saya lihat menurut prediksi dan terawangan saya teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang penasaran nih, pengen dilihat pribadi juga personal ke saya, dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, dan keuangan kalian pengen nanya ke saya langsung, silahkan DM. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Selamat siang dan saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video berikutnya.